Saya pernah kejedot ya, nggak taunya ini apa ngalir darah. Oke. Tahu-tahu, loh kok banyak darahnya? Kenapa aku kena risplang? Barang yang dibeli pun juga sama. Ya kan? Contoh Mhm, misal kacang ya sama-sama kacang. mhm. Buncis ya sama-sama buncis. Oke. Cuma kalau untuk pasar manis sendiri itu kan standarnya itu kan menengah ke atas. Kalau untuk Adipura di pasar pon, pasar manis itu sudah nggak asing lagi lah ya. Itu sudah terbiasa dengan masalah kebersihan. Tarik Mase. Edisi kali ini kita akan berbicara tentang pasar tradisional yang ada di dalam kota Purwokerto. Kalau biasanya pasar tradisional itu kesannya kumuh, kemudian panas, kemudian pedagangnya semrawut, kondisinya pokoknya tidak memungkinkan. Nah, di Purwokerto atau di kota Purwokerto, Banyumas pada umumnya, ini pasar tradisional ini mulai berbenah. Itu sejak 2015, Pasar Manis yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kemudian saat ini pun di wilayah Kota Purwokerto tidak hanya Pasar Manis, tapi juga sudah ada Pasar Pon yang semakin keren. Dengan semakin kerennya Pasar Pon yang sudah tertata dengan rapi, kita ingin tahu sebenarnya berdampak nggak sih terhadap para pedagang, terhadap omset dan lain sebagainya. Saat ini saya bersama dengan Kepala Pasar Pon Kota Purwokerto, atau tepatnya di sebelah barat Stasiun Stasiun. Kereta Api Purwokerto, Pak Suratno. Betul. Sehat Pak Suratno? Alhamdulillah Pak Suratno, sejak kapan ini Pasar Pon direvitalisasi, diperbaiki? diperbaiki. Ya. Terima kasih ya kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Itu tentang masalah pasar pon itu sebenarnya wacana-wacana itu ya itu udah lama banget untuk pembangunan pasar. Alhamdulillah pada tahun 2021 ya 2021 itu sudah langsung dibongkar. Terus alhamdulillah sampai sekarang itu seperti itu jadinya. Berarti mulai berfungsi 2021 atau 2022 Pak? 22 karena itu 22. 8 bulan pembangunan, terus juga ada istilahnya ya perawatan-perawatan. Tepat tanggal 11 Maret 2022 kita tuh pindah pasar dari pasar sementara dari lapangan Dicasari, saya pindah ke pasar yang sudah dibangun itu tepat tanggal 11 Maret tahun 2022. Ada berapa pedagang ini Pak Suratno? Kalau untuk pedagang keseluruhan atau pedagang lapak? Keseluruhan, ada yang Keseluruhan boleh itu lapak dan ada sebagainya. 306 306. ya Kalau berkokios. Pasar Pon itu kan dulu terkenalnya kumuh ya. Ya, Pak Suratno kan tingginya 175-an, harus menunduk. itu dulu ya, itu Ya, dulu. dulu. Sebenarnya kalau untuk pasar dulu itu nggak cuma pasar pon yang katakanlah cendak lah ya, endep itu pasar-pasar dulu lah ya. Bicara dulu itu memang seperti itu. Memang saya pernah itu Kejedot. kejedot ya, nggak taunya ini apa ngalir darah. Oke. Tahu-tahu, loh kok banyak darahnya? Kenapa aku kena risplang? Tapi Di Pasar Pon? di pasar pon sendiri, karena mungkin paku sedikit banget sih ya, Iya, tapi iya. kan nggak kerasa. Yang namanya kepala itu kan memang pusatnya darah. Akhirnya itu, ya nggak cuma saya sering ada, tapi sekarang setelah dibangun, alhamdulillah seperti itu. Itu benar Pak. Saya beberapa kali ke Pasar Pon seperti itu. Yang Iya, saya takutkan kejedot itu. Terus juga di belakangnya ini pasar burung gimana Pak nasibnya Pak? Kalau untuk Ini pasar kan burung, terkenal ya. Pasar Pon dari dulu. Dari dulu pasar burung atau pasar hewan ya dulu. Nah kalau pasar burung sekarang kan sudah disediakan sendiri, yaitu di mana ini di pasar ada lah pasar burung lah ya. Terus pasar hewan sekarang sudah tarik lagi seperti kambing, seperti sapi itu ada dari dinas peternakan tersendiri. Oke. Berarti di sekitar kawasan Pasar Pon tidak ada Sudah lagi tidak ada pasar burung. pasar hewan. Jadi Sudah ada. tidak terlihat ada kumuh dan Kumuh nggak sebagainya. ada. Pasar hewan sapi, kambing itu sudah nggak ada. Ini kan kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah Iya. sudah beroperasi, sudah direvitalisasi. Iya, Bagaimana Pak dengan pendapatan atau omset dari pedagang 300-an orang itu Pak? Ya kalau untuk pedagang itu sih memang kebanyakan ya kebanyakan kalau lagi ngobrol itu ya alhamdulillah ya dengan dibangunnya pasar seperti ini peningkatan pengunjung juga semakin banyak seperti itu. Ini apa yang membedakan dengan Pasar Manis, Pak? Ini kan jaraknya kurang lebih 1 kilo lah. Iya. Kalau ditarik garis lurus, Pasar Manis, Pasar Manis konsepnya pasar tradisional tapi modern. Nah, Pasar Pon itu mau konsepnya seperti apa sih untuk bersaing dengan Pasar Manis? Dan jamnya pun juga hampir sama ya, Pak? Hampir sama, hampir sama. Jam bukanya. Barang-barang yang dibeli pun juga sama.
Ya kan, contoh misal kacang ya sama-sama kacang, buncis ya sama-sama buncis. Oke. Cuma kalau untuk pasar manis sendiri itu kan standarnya itu kan menengah ke atas, Oke. menengah ke atas loh ya. Karena di situ sudah siap konsumsi kalau di pasar manis. Nah kalau untuk pasar pon itu sebenarnya sama saja ya, cuma Jenis barangnya sama. jenis barangnya sama, Yang dijual. cuma pasarnya itu kan pasar katakanlah menengah ke bawah, menengah ke bawah. Jadi harganya kalau misalnya buncis di pasar manis Katakanlah 10.000 lah misalnya. di- Kalau di pasar pon pasti di bawah 10.000. Pasti 8 atau 9 ribu seperti itu. Itu kelebihannya. Ya, tapi juga untuk pasar manis tersendiri itu kan ya, walaupun itu katakanlah 10 ribu lah ya, tapi kan sudah siap konsumsi. Oke. Sudah dibersihin, sudah apa gitu ya. Kalau yang di pasar-pasar seperti tradisional itu menengah ke bawah itu kan katakanlah masih rewokan lah ya, dari kandi atau dari apa, itu kan tetap masih kotor seperti itu. Oke. Pak, apa yang dilakukan, Pak? Malam hari juga sudah mulai Malam hari ada. sudah mulai tumbuh Pedagang kuliner. Iya, pedagang kuliner ya. Terus juga ada mainan anak-anak dan sebagainya. iya. Ini ke depan ini mau seperti apa sih konsepnya pasar pon itu, Pak? Ini rencana saya Kalau itu siang seperti apa? siang malam? itu ya kepengin saya itu meningkatkan masalah mendatangkan lagi pedagang. Karena di situ banyaknya lapak yang ditinggalkan karena anak-anak sekarang kan ya, anak-anak sekarang itu kayaknya nggak minat untuk dagang ya. Anak muda ya? Hah? Anak muda Anak maksudnya. muda sekarang ya kayaknya kurang minat untuk berdagang. Banyak banget yang ditinggal, bukan ditinggal karena nggak laku loh ya. Jualannya karena nggak laku atau apa. Kebanyakan itu meninggal orangnya. Oke. Dari anaknya juga tidak mau meneruskan. Apalagi cucunya. Oke. Jadi ada lapak-lapak yang kosong. Ada yang kosong. Nanti rencana saya itu akan saya kasihkan sama para pedagang. Bukan langsung, saya cuma kasihkan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma silakan ditempati, ya, ditempati untuk nyari rezeki. Oke. Karena ini milik Pemda ya, nggak boleh untuk dilelang, nggak boleh untuk dijual belikan, nggak boleh. Kirain karena masih ini misalnya ada kosong berapa lapak, ada yang berminat nanti harus dilelang siapa dan Enggak, sebagainya. itu tetap udah dikembalikan ke pihak kami ya, ke pemerintah. Nanti Pengelola. saya juga saya kasihkan ke orang yang membutuhkan secara cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, kalau berbicara tentang fasilitas di pasar pon apa saja, Pak? Selain itu tadi nggak akan kejedot lagi sampai berdarah apa lagi, Pak? Ya fasilitas itu sih otomatis ya, musola ada sekarang ya, dulunya kan nggak ada. Ya ada tapi kumuh banget lah. Terus kalau misalkan dulu harus di depan, parkirnya sekarang kan udah muter jalannya. Bisa langsung katakanlah, kalau saya mengizinkan pun motor masuk, tapi nggak saya izinkan. Oke. Seperti itu. Terus ini kebersihan dan sebagainya. Kalau untuk kebersihan, ya ini tentang Adipura loh ya Mas ya. Sebenarnya kalau untuk Adipura di pasar pon, pasar manis itu sudah nggak asing lagi lah ya. Itu sudah terbiasa dengan masalah kebersihan. Ada Adipura, ya tetap kita menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan. Tidak ada pun seperti itu. Moto kami adalah ya, pasar orna runtah, pengunjungnya betah, bakule pada bunga, rezekine barokah. Oke, ini yang terus dibangun. Seperti itu. Apalagi ini ditunjang ini ya halte, Trans Banyumas, Trans Jawa Tengah. Ini kan semakin mudah ya sebenarnya masyarakat kalau nggak punya kendaraan pribadi, sepeda motor dan sebagainya, naik kendaraan umum pun sangat mudah sekarang kalau di pasar pon gitu. Berbeda dengan misalnya pasar manis ya, hanya trans ini saja. Jateng. Ya. Dan ini kalau pasar pon pun juga untuk orang wilayah barat pun gampang dengan fasilitas umum atau kendaraan umum seperti itu Pak Suratno. Oke, Pak, ini yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto terkait dengan pasar pon. Ngiklan boleh lah. Ayo ke pasar pon, Suratno. Ya. Baik para pendengar maupun para pemirsa, ini mungkin lagi live streaming ya Mas ya, mungkin ya. Oke. Nanti belum Pak. Belum ya. Saya ini ngiklan ya lewat RRI Purwokerto. Mari kita itu budayakan belanja di pasar ya. Budayakan belanja di pasar. Bukan cuma pasar pon loh ya. Karena kita hidup di wilayah Banyumas, otomatis ada pasar Haji Barang, ada pasar Wangon, itu ya, ada pasar Jatilawang. Budayakan belanja di pasar. Oke. Itu karena pasar itu tempat katakanlah apa yang dibutuhkan. Ya memang kalau di pasar-pasar seperti pasar-pasar modern itu memang ada ya. Tapi kan Abdulnya itu lebih enaknya pasar di tradisional. Dan khusus untuk di pasar pon, kalau dulu Anda punya kenangan buruk
misalnya sampai bocor. Sekarang sudah enggak? Sudah tinggi, sudah tinggi benar-benar banget. tinggi. Pokoknya sudah tak jamin pokoknya ya. Orang bule pun yang tingginya lebih dari 2 meter pun aman. Gitu Betul, loh. kalau dulu itu memang yang dulu misalkan musim hujan becek karena pasarnya belum dikerap. Sekarang katakanlah seperti musola lah. Oke, Seperti keren. masjid. Ini memang betul. Saya itu kalau dulu ke pasar pon yang saya harus takuti adalah kepala. Tapi sekarang wah sudah nyaman. Terima kasih Pak Suratno sudah bersama kami dalam Tarik Masih di edisi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja memenuhi kebutuhan Anda, khususnya pasar pon untuk wilayah di Purwokerto Barat dan sekitarnya. Saya Robin Abdurrahman, pamit undur diri. Sampai jumpa.